dari peternak ke pengepul. Jadi kalau pengepul itu kan dalam sistem pembeliannya dia itu istilahnya apa, menawar dengan harga serendahnya, sedangkan yang diinginkan oleh orang peternak itu adalah dengan harga setinggi-tingginya. Jadi kalau kita langsung bisa ke konsumen, secara otomatis kan kita bisa membuat harga ayam kita dengan harga pengepul, teman-teman. Jadi kita bisa merasakan suatu keuntungan itu sendiri. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno, yang pasti di channel Catris. Tapi kali ini saya mau membahas tentang keuntungan ternak ayam skala rumahan, teman-teman. Kita tahu ayam kampung, ternak ayam kampung skala rumahan itu sudah ada sejak dulu, teman-teman. Sejak dulu kala itu ternak itu sudah dipelihara orang-orang yang terdahulu, dan ternak ayam kampung itu identik berada di pedesaan, teman-teman, yang masih jarang, yang belum padat dengan pemukiman, sehingga penduduk itu memelihara ayam dengan sistem umbaran. Cukup dilihat diumbar di pekarangan rumah. Ayam kampung pun tergolong unik, teman-teman. Tergolong unik dari struktur tulangan yang kecil serta lincah dan tahan terhadap penyakit tidak gampang sakit dibandingkan dengan ayam-ayam yang pada umumnya, ayam-ayam lain pada umumnya. Cara pemeliharaan pun mudah, teman-teman. Biasanya oleh orang-orang terdahulu itu ayam kampung itu cukup diumbar, diliar di pekarangan rumah tanpa diberi pembatas. Kenapa demikian? Karena kan orang-orang dulu itu kan rumahnya masih berjauhan, teman-teman. Dari rumah satu dengan rumah yang lain itu berjauhan. Jadi sangat memungkinkan pas di waktu memelihara ayam itu cukup diumbar, diliar saja di pekarangan rumah, itu tidak menjadi permasalahan. Dan pemberian pakan pun sangat mudah, teman-teman. Orang terdahulu itu cukup membuat pakan dengan bahan-bahan tanaman yang ada di sekitarnya, dan diolah dan dicampur dengan bahan-bahan limbah yang ada di rumah, mungkin bekas nasi atau bekas apa yang ada di rumah, dicampur dengan bahan-bahan tanaman itu tadi dan diolah dan langsung dikasihkan. Dan pemberian pakan itu cukup satu kali, teman-teman, dalam sehari, diberi pas waktu di pagi hari, sedangkan di waktu yang lainnya mungkin pas siang atau sore hari ayam itu biasanya cari pakan sendiri, teman-teman. Jadi unik cara ternak orang-orang terdahulu itu. Tapi kenyataannya dengan cara yang demikian itu yang dilakukan oleh orang mereka, ayam-ayam mereka juga bisa tumbuh dengan baik dan sehat, teman-teman, tanpa ada resiko ayam itu kurus, kurang gizi atau gimana, nggak ada. Mungkin ya kalau pas musim haratan itu ya nggak tahu lah, itu kalau masalah itu kan tergantung keuntungan dari suatu orang yang memelihara. Sedangkan bisa kemudian orang-orang terdahulu itu unik, teman-teman. Unik dengan pakan-pakan itu ayam bisa gemuk. Kenapa cuma dengan pakan itu? Karena orang-orang terdahulu kan belum mengenal pur, dan pur pada masa dulu kan belum ada. Jadi dia menggunakan pakan seadanya untuk ayam-ayamnya, dan terbukti ayam itu bisa sehat, bisa gemuk tanpa ada rasa sakit. Dan bagi mereka, ternak ayam kampung itu adalah suatu ternak yang bisa menambah suatu penghasilan bagi mereka, untuk menambah
hitung-hitung sebagai tabungan mereka. Sewaktu-waktu pas mereka kepepet dengan kebutuhannya, dengan sangat gampang dan sangat mudah, ayam itu bisa diuangkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari situlah kita dapat dari situ secara tidak langsung ternak ayam kampung skala rumahan dapat menguntungkan bagi kita jika kita kelola dengan baik dan benar, dengan secara maksimal. Keuntungan yang pertama, bibit, karena kan setiap rumah kan rata-rata orang desa itu mempunyai ayam kampung teman-teman. Jadi memungkinkan kita untuk mempermudah kita mencari bibit teman-teman, mencari bibit yang mau kita ternak. Harganya pun relatif teman-teman, karena kan kita di sini langsung ke rumah, langsung mencari di rumahan, bukan di suatu penjual. Jadi harganya lebih miring lah dibandingkan kita beli langsung ke penjual atau pengepul. Yang kedua, pemeliharaan cukup diumbar. Orang dulu kan cukup diumbar, tapi kita berusaha untuk dengan sistem semi umbaran teman-teman. Ya, sistemnya sama, ayam diumbar, cuma diberi pagar pembatas. Itu berfungsi untuk kita bisa memantau dari segi perkembangan dari ayam itu sendiri. Jadi ayam itu kurang apa dapat kita pantau dengan seksama. Selain itu, keuntungan dari kita membuat pagar semi umbaran, ayam kita kan terjauh dari serangan binatang-binatang buas. Dari segi pakan teman-teman, karena dari segi pakan orang terdahulu kan cukup dengan manfaatkan. Jadi di sini kita berusaha untuk memadukan teman-teman dengan bahan-bahan yang ada itu tadi, dan kita berusaha mencari atau membeli bahan-bahan yang mengandung nutrisi dan gizi. Itu berfungsi untuk mempercepat dari pertumbuhan ayam itu sendiri. Jadi kalau orang dulu kan memelihara ayamnya itu dengan sistem umbaran, cukup diumbar, diliar dengan pakan seadanya. Jadi secara otomatis kan pertumbuhan ayam itu melambat. Jadi di sini kita berusaha untuk dengan tampil beda, dengan cara yang agak beda, yang dengan sistem kita mencari bahan pakan campuran dengan nutrisi. Di sini saya untuk pencampuran pakan saya menggunakan roti tarian dari pabrik teman roti bias, karena di sini saya sudah berlangganan. Sistem pemeliharaan pun alami teman-teman. Orang dulu kan alami, jika dia itu berternak cukup pas waktu indukannya itu bertelur, dia cukup telurnya itu dikerami oleh indukannya. Kita tahu bahwa ayam kampung itu kan identik dengan telurnya yang sedikit, belum lagi dia harus mengkerami telurnya, sehingga kan ayam itu menyita waktu teman-teman pas waktu mengkerami. Di waktu mengkerami kan 21 hari, jadi sangat menyita waktu kita untuk bisa mencetak DOC secara cepat. Di sini kita dituntut untuk belajar gimana cara menanggulangi itu semua, dan langkah yang kita lakukan adalah dengan cara kita belajar membuat mesin tetas dan belajar menggunakannya. Sehingga dengan terbentuknya mesin tetas itu kita sangat membantu di dalam produksi DOC anak ayam itu sendiri. Sedangkan untuk sistem penjualan karena kan ayam itu kan ada ayam kampung asli. Secara otomatis kan kalau zaman dulu kan kita menjualnya itu kan pengepul. Di sini kita berusaha memasarkan ayam-ayam kita
Kalau bisa jangan ke pengepul teman-teman, tapi kita berusaha untuk menjualnya itu langsung ke tepat kesasaran teman-teman, yaitu dengan langkah kita menjual secara online atau memasarkan kita ke warung-warung di pinggir-pinggir jalan. Mungkin contohnya adalah warung rica-rica. Jadi memungkinkan kita untuk mendapatkan suatu untung yang mana kan kalau orang dulu kan dari peternak ke pengepul. Jadi kalau pengepul itu kan dalam sistem pembeliannya dia itu istilahnya apa, menawar dengan harga sederhananya, sedangkan yang diinginkan oleh orang peternak itu adalah dengan harga setinggi-tingginya. Jadi kalau kita langsung bisa ke konsumen, secara otomatis kan kita bisa membuat harga ayam kita dengan harga pengepul teman-teman. Jadi kita bisa merasakan suatu keuntungan itu sendiri. Jadi selain itu kan ayam kampung itu identik dengan terkenal dengan ayam yang organik. Jadi ayam yang belum tercampur dengan bahan-bahan kimia. Jadi kalau ayam itu organik, secara otomatis kan biasanya banyak dicari teman-teman, terutama orang yang kalangan menengah ke atas. Jadi memungkinkan sekali kita bisa sistem penjualan ke situ. Jadi peluang untuk kita bisa masukkan ayam kampung itu sangatlah besar. Yang pertama adalah dengan sistem kita bisa sistem online, yang kedua bisa menawarkan di warung-warung retail, yang ketiga kita bisa menawarkan orang yang di kalangan atas, mungkin pas kita kerja di kantor atau di mana kita pasang suatu brosur-brosur, kita tempel-tempel di mana agar orang-orang umum bisa melihat di tempat umum, agar orang-orang itu bisa melihat secara otomatis kan jika dia tahu bahwa kita ternak ayam kampung, secara otomatis orang-orang yang membutuhkan akan langsung datang ke peternakan kita. Itu adalah suatu metode penjualan yang paling efektif teman-teman. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya bagi pemula. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.